di Juve itu ada tradisi Villar Perosa. Jadi sebelum Serie A kompetisi dimulai, keluarga. sedangkan Juve itu adalah salah satu klub yang punya tradisi yang kuat gitu kayak. Dan tradisi-tradisi itu tuh di musim ini banyak yang luntur. Tapi kan untuk apa ngomongin kuantitas over quality? Ini yang paling bagus nih menurut saya Inter. Alhamdulillah. Nah, jadi kurang lebih 1, 2, 3 begitu. Welcome supporter to Pinball tentunya di Opini Football bersama saya di sini tentunya dengan Bang Botak. Di Opini Football kita akan membahas tentang persepak bolaan Eropa, nasional maupun dunia dan secara khusus Liga Italia. Nah di episode kali ini Bang Botak tidak mau berlama-lama karena ada hal yang menarik, sangat menarik banget ya. Ini adalah perseteruan papan atas Liga Italia. Bintang tamu saya luar biasa, tidak perlu berlama-lama. Di sini ada brother Tio dari dari mana? Dari rumah. oh iya dari rumah. Maksud fansnya apa nih? Juve. Kalau ini nggak usah diperkenalkan lagi, ya. Masih dong, harus Baca dong. Ini Inter Ismi podcast berarti ini adalah klub podcast tetangga Inter Milan. Dan ini sang campione di Italia musim 2022-2023. Belum ada. Kita harus kasih selamat dulu. Terima Selamat, kasih, brother. terima Ya, kasih, terima kasih. Fair, ya. Juara champion. Brother siapa namanya? Saya Rangga. Rangga. Iya, oh, betul. Cintanya di mana, Waduh, Bang? di rumah. Oke. Belum sampai. Nah, kita tidak perlu berlama-lama karena ini Bang Botak aja ini udah greget banget, ini sangat-sangat luar biasa. Dari brother apa dulu ini? Apa? Namanya Tio. Brother Tio. Ini Juventini garis keras. Sejak Enggak kapan juga. nih jadi Juventini? 2000 atau 2001 gitu. Anda kurang yakin? Ya lupa, udah masih kecil soalnya. 2000 2001. Iya antara itulah. Pokoknya zaman-zaman Del Piero Buffon. dong, ya. Maksudnya ya Del Piero mah udah ada dari dulu. Iya. Maksudnya Buffon. Keemasan, zaman keemasan. Ya, maksudnya Buffon, Thuram, Nedved baru masuk tuh kalau nggak salah. Oh, berarti waktu itu zaman berjayanya Calciopoli ya? Apaan tuh Calciopoli? Ikan Juve kan Calciopoli. Kalau nggak Semua salah- juga main Calciopoli. Malah, tapi kan Juve yang paling kental. Waktu itu masih ada si Master Mogi. Luciano Moggi, Iya kan? dewa kita. Wah, mantap luar biasa. Mantap. Nah, kecintaan dengan Juventus, awal jatuh cinta dengan Juventus, pasti ada pemain yang diidolakan. Oh pasti. Siapa namanya? Del Bang Botak? Piero. Oh, Enggak dong. Tapi Del Piero botak pas Piala Dunia 2006. Iya. kok udah fisik ya bang? Iya ya, 2006 dia. Iya, dia putih botak. Yang Justru akhirnya juara. Juara Karena Piala waktu di Dunia. Piala Euro malahan tumbang kan? Iya gondrong dia soalnya. Hmm. Jadi bagusan botak daripada gondrong. Ya, betul. Memang botak itu sangat-sangat menarik ya. Iya betul. Contohlah saya, menarik tidak? Enggak sih. Langsung jujur amat ya. Jujur Langsung jujur. Tapi ngomong-ngomong kita berempat di sini semua kacamata ya. Oh iya. Luar biasa. Kebanyakan nonton bola, Bang. Ah, betul banget. Ini bukan Nonton karena bola. gadget nih begini. Boleh nih aja. Nah, memang Juventus ini agak menarik ya. Tapi sebelum gua bahas Juventus, gua pengen ke sebelah dulu. Apa nih? Brother Aldi, mungkin para fans-fans di pinball ini udah tidak Oh, iya. asing lagi dan Hmm. bahkan sebenarnya udah tidak suka ya dengan Jangan dong. kehadiran beliau karena dia ini internisti. Banyak yang teristi bisa Oh iya gitu. benar. Oh ya, buat BTW kemarin ada yang komen, Bang, bukan Interisti. bukan internisti, Tapi interisti. Interisti. Kalau oke. tunggal interista. Oh interista. Kalau tunggal. Tahu ribet ya. Banyak yang komen orang Itali langsung yang komen kemarin. Orang Italia apaan? Ini brother Aldi, temen gua nih ya. Kita boleh beda klub, tapi tetap bersaing kita. Iyalah, Scudetto sehat. Milan, ya. Enggak. Kayaknya mereka bertiga Dia ini pengennya- di sini bersatu untuk melawan gua. Iya, iya. Mereka udah Tapi siapapun boleh Scudetto kecuali yang samping gue ini. Inter. Iya. Nah, gitu dong. Kan giliran. Kan udah Juve, Inter, Milan, Napoli, balik lagi Balik lagi ke Juve. Iya dong. Iya, iya. Ya, belum Roma suasananya lagi. udah mulai panas ini saudara-saudara. Tunggu, kita udah terlalu sibuk. Ini kan idolanya pertama apa kemarin? Recoba. Oh, Recoba. Dia Iya. Alvaro Recoba, Benar. ini Del Piero. Memang spesialis tendangan bebas Iya. terbaik. Recoba tuh kayaknya pemain cadangan deh.
Iya nggak sih? Walaupun Iya. pemain cadangan, tetapi dia Nggak kayak Del Piero, Capitano. Iya lah, dia produk Itali langsung. Tapi Recoba still the show debutnya Ronaldo. Betul. Tanggal 31 Agustus. Betul. Lawannya apa lupa tapi. Ya, Empoli ya Empoli. Empoli. Nah, sekarang Brother Rangga, dia jauh-jauh dulu dia sebenarnya mau ada syuting Ikatan Cinta. waduh. Kok Ikatan Cinta? Ada apa dengan Ada apa Cinta? dengan Cinta? Episode ke-17, tapi dia udah tinggalkan cintanya. Rangga syuting di sini karena dia adalah Napoleon sejati. Napoletano. Oh, Napoletano, dikomplain lagi saya. Kayak nama sama pasta. Iya, benar. Emang Iya, Memang pasta. Iya. Itu pasta, Bang. Iya. Napoli itu Napoletano iya. itu pasta. Iya. Betul kan? Kayak nama pasta. Iya, betul. makanya. Memang kota penghasil pasta sama pizzanya yang paling enak di sana. Betul. Oh, Di Napoli. Tapi mafianya juga banyak. Iya, Oh, betul. iya. Nggak salah. Mereka bersaing dengan Palermo. Oh, jangan-jangan juara kemarin tuh nama mafia juga kali. Enggak sih. Kan yang dihukum bukan Napoli. Mereka mohon maaf. Ke situ lah. Brother Rangga. Ya. Sejak kapan jadi fans Napoli? Saya paling junior di sini. Kalau tadi 2001, 2004, saya 2010 lah. Baru karbit saya. Oh, zaman Edison Cavani. Edinson Iya. Cavani. Sebenarnya tapi kesukaan saya Morgan De Santis. Kiper. Kiper. Kayak dari awal sukanya kiper. Oh, agak unik ya? Iya, Oliver Bukan Kahn. ininya. Morgan De Santis saya. Oh, iya. Biasanya kalau orang Maradona. Saya kan nggak kenal. Soalnya kan bininya Morgan Santis kan cantik. Oh iya, Iya. memang. WAG-nya kan cakep semua di sana. Wes, mantap. Berarti follow juga IG-nya mereka. Iya. Ah, diakui loh. Ya gimana? Terbilang nggak ketahuan. Nah, jadi pemain favoritnya Morgan De Santis. Morgan De Santis. Wah, luar biasa. Ini sangat menarik nih yang gue pengen bahas. Nah, sekarang dari Brother Juventini, gue nggak akan panggil nama. Gue panggil berdasarkan klub masing-masing. Why? Brother Juventini, ya. Biar para penonton ini jelas semuanya ya. Oke. Anda Juventini, Yes. I Milanisti, ya. Iya. You apa? Intertista. Intertista. Ribet amat namanya dia. Ini Napoletano. Napoletano. Oh, mamma mia. Nah, seberapa optimisnya Brother dengan manuver yang dilakukan oleh Juventus di musim 2023-2024. Secara kita tahu sendiri bahwa transfer dari Juventus boleh dibilang agak senyap ya, Bang. Pesimis. Pesimis. Gitu. Jangan nangis. Tisu. Kayaknya di Juventus kan, saya tahu nih, Juventus ini agak sombong di tahun 2019 ke bawah, ketika mereka merajalela, Juventus agak begini. Iya. Sekarang kok lemah, Mas? Nggak lemah sih sebenarnya. Ini Terakhir mereka juara zaman Sarri kan? Sari. Mauricio Iya, Sari. Sari roti. Waduh. Dia sebut merek. Oh iya, maaf. Mauricio Sarri. Iya, mau Sari. Mauricio Sarri memberikan Scudetto terakhir buat Juventus. Iya. Tapi akhirnya fansnya berteriak, wah pecat. Sari. Gue nggak termasuk yang bilang pecat Sari sih waktu itu ya, karena waktu itu fans banyak yang teriak main atraktif football gitu. Tapi waktu itu kan nggak banyak pelatih asal Itali asli yang Bermain sepak bola indah. bermain sepak bola indah, dan Sarri itu salah satunya. Dan Juve itu kalau nggak salah semenjak tahun 62 nggak pernah pakai pelatih asing sama sekali, kecuali Deschamps. Iya, di Deschamps tahun. Itu pas di Serie B. Pas mereka degradasi. Bukan degradasi, didegradasikan. Nah, terus abis itu kan Kenapa nggak terima aja sih, Bang, kalau degradasi? nggak mau. Jadi nggak mengakui. Enggak lah. Berarti ada Scudetto yang satu itu yang lewat Dua. jalur meja hijau gimana tuh, Bang? Aduh, nggak tahu. Klub mana itu yang ngambil? Harusnya sih? tapi pialanya masih diturin sih. Iya, tapi Pialanya masih diturin. klub siapa itu yang ngambil itu? Ini samping gue. Oh, Waduh. memang klub huru-hara. Iya, bener. Itu dulu dong, gue sih. Semen dulu di sini baru pindah. Paling tenang saya. Nah, jadi gini, memang Juventus boleh dibilang agak sedikit bukan adem ayem jadi sedikit agak bisu nih di bursa transfer. Biasanya Juventus ini punya gebrakan, contoh kayak mereka rekrut Vlahovic dengan harga yang wow, ya. Chiesa yang wow, tapi sekarang kok yang baru direkrut kalau nggak salah si Wea kan? Iya, Wea. Sebenarnya gue juga nggak ngerti sih. Gue sempet baca-baca di Twitter gitu ya. Twitter yang sekarang jadi X itu logonya. Iya. Katanya tuh ada gosip keluarga Agnelli itu memang mau ngelepas Juve. Makanya sengaja tidak jor-joran di bursa transfer kali ini untuk menghindari hutang. Oh, jadi boleh dibilang bahwa keluarga Agnelli udah angkat bendera putih dong ini, nyerah. Nggak tahu ya, mereka kan duitnya sebenarnya banyak. Cuman kan usahanya banyak juga.
mungkin penjualan Fiat lagi nggak laku atau penjualan Ferrari lagi nggak laku, terus kayak yaudahlah lepas aja Juve gitu. Apa bukan karena mereka kecewa dengan mereka sudah tidak menjadi anak emas oleh perwasitan Liga Italia? Kapan ya jadi anak emas? Soalnya berdasarkan fakta, tim yang paling banyak dirugikan oleh VAR tuh Juve. VAR. Tapi sebelum VAR, Juve itu paling sering diuntungkan loh oleh wasit. Sebelum Calciopoli. Setelah Calciopoli itu Juve itu tim yang paling sedikit dapat yang harusnya dapat penalti tapi nggak dapat. Itu ada datanya. Enggak, tapi saya juga punya data, bukti konkret. Ketika waktu itu Juve masih dipegang kalau nggak salah direktur tekniknya itu si Marotta yang udah di Inter. Iya, yang diambil. Iya. Itu waktu itu ada peristiwa perebutan Scudetto antara Juve dan Inter. Dan akhirnya ada peristiwa penalti goibnya seorang Guardado. Oke. Nah, akhirnya Juve yang Scudetto waktu itu kalau nggak salah. Iya, kesalahan wasit hal yang wajar nggak sih? Iya dong. Itu biasalah, itu salah satu alibi dari fans Juve seperti itu, saudara-saudara. Tapi ya, tapi maksudnya berdasarkan fakta kita juga sering dirugikan gitu loh. Ya, semuanya dirugikan. Itu untuk pembahasan yang untuk ngeles dari sebuah kesalahan seperti itu. Enggak sih. Tapi intinya gini loh, memang Juventus mungkin sedikit gregetnya agak berkurang dengan manuver transfer mungkin ya, karena pemain. Karena kepemilikannya kemungkinan akan berubah setelah 100 tahun sama keluarga Agnelli. Iya. Ya kan kalau klub mau dijual itu kan nggak boleh banyak utang, nggak boleh. Harus sehat. Iya harus sehat lah. Jangan sama ada kan klub yang hutangnya lagi banyak. Pantesan nggak dijual-jual klub gua ya. Iya. Dulu juga ada kan susah jualnya kalau yang dibelinya dengan utang terus mau dijual lagi susah. We are sorry katanya. Oh yang itu dong. Iya. Sorry tuh. Oh enggak, sekarang udah beda. Sekarang udah rich beneran. Dari beneran. Oke. Iya, ini yang sekarang lagi cari. Iya. Tapi kan dia nggak pernah mengklaim we are sorry. Enggak, dia nggak mengklaim we are sorry. Tapi kan mereka sempat udah edit, udah dibeli sama Sultan Arab, tapi nggak jadi. Iya, ternyata karena utangnya banyak. Bisa. Iya, jadi ya dan make sense dan kabar itu menurut gue make sense karena di Juve itu ada tradisi Villar Perosa. Jadi sebelum Serie A kompetisi dimulai, keluarga. Iya, sebelum masih bergulir. Iya, kan? biasanya antara tim seniornya Juventus lawan tim Primavera. Itu di villa pribadinya keluarga Agnelli di Turin sana lah. Tapi musim ini tuh untuk pertama kalinya ditiadakan. Bahkan saat Covid pun masih ada waktu itu Villar Perosa, cuman memang tidak terbuka untuk umum. Tapi tahun ini tuh nggak ada. Dan dengan alasan yang disampaikan ke publik sih alasannya agak aneh ya menurut. Tidak meyakinkan. Tidak meyakinkan lah. Terus itu kan tradisi. Sedangkan Juve itu adalah salah satu klub yang punya tradisi yang kuat gitu kayak. Dan tradisi-tradisi itu tuh di musim ini banyak yang luntur. Iya. Karena misalkan salah satunya adalah Juve tuh harus selalu punya kapten orang Italia asli. Nah, untuk musim ini kaptennya Danilo. Baru abis itu Alessandro. Iya, abis itu Alessandro. Bahkan kayaknya di packing order tuh nggak ada orang Italia asli yang jadi kapten gitu. Tapi memang kalau gue sendiri sebenarnya problem Juve itu sendiri selain di transfer yang ya namanya klub ya, nggak ada klub yang ibarat kata 100% dia rekrut 5 pemain, transfer 5 pemain, 5-5-nya ini jadi superstar. Iya, apalagi cuman pasti ada yang flop, ada yang bersinar. Cuman kalau gua analisa, maaf, Juve ini kehilangan sosok pemimpin asli. Selepas Buffon, Chiellini out, Bonucci nggak bisa diharapin. Iya. Nah, dari Del Piero dulu, baru Buffon. Buffon pindah ke Chiellini. Nah, ini sosok-sosok seperti mereka itu hilang di tubuh Juve itu sendiri. Ya masuknya ya kayak Danilo tiba-tiba jadi kapten yang tidak punya kultur asli di Italia dan di Juve itu sendiri. Tapi memang sebenarnya penunjukan Danilo sebagai kapten ini kan cukup kontroversial ya. Tapi kalau menurut gue sendiri di antara semua pemain Juve yang ada dia sekarang, dia memang yang paling pantas karena dia yang punya grinta dan dia juga punya jiwa leadership lah. Walaupun sebenarnya kalau secara umur di Juve itu Alessandro lebih lama. Oke. Nah, setelah ini gue pengen nanya nih buat Internisti sendiri. Ya, apalagi kan kemarin kita bahas memang belum semuanya nih. Nah, ini ada justru transfer-transfernya Inter ini agak menarik nih.
masuknya Scamacca. Ini Iya. kemungkinan Iya, udah OTW masuk lah, OTW lah. OTW baru yang udah pasti malahan si Lazar Samarsik Iya. dari Udinese. Udinese. Nah, kenapa? Samarsik. Iya, bagi Bro Interista. Interista. Oke. Interista. Iya, kalau Ya. menurut gue sih ya dengan datangnya Samarsik itu justru tambah mengkomplitkan lagi lini tengah Lini Inter tengah. lah ya, karena sekarang udah sebenarnya udah ada 6 pemain yang 6 itu udah layak jadi starter semua. Ada Fratesi, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, mungkin Asani Sensi itu yang Sensi ini mungkin yang akan dikorbankan kalau si Samarsik datang. Tapi pramusim kemarin justru lawan Oke dia. PSG Sensi bagus banget. Oke banget. Sensi terus Esposito kan yang golin juga kan. Iya. Nah, justru kedua nama itu yang mungkin bakal dilego. Kayaknya sih Sensi ini bakal dijual untuk permanen nih, karena biasanya kan dari kemarin pinjemin ke Monza itu pinjaman doang. Nah, sekarang kontraknya udah sisa 1 tahun lagi. Kalau dia nggak dijual, ya musim depan Rugi gratis. Ya memang gue sih agak sedikit menarik menilai bahwa awalnya gue sedikit meragukan Inter. Tapi dengan manuver transfer yang mereka lakukan, malahan gue bilang ya Inter ini sangat berbahaya untuk musim 2023-2024. Gue sebagai Milanisti ya gue memandang bahwa kita nggak boleh mengoutkan Inter nih dari bursa perburuan Liga Italia. Nah, buat brother Rangga dari Napoli, bagaimana nih dengan manuver klub Campione di Italia nih? Karena kita tahu sendiri setelah outnya Kim Min-jae dan outnya Spalletti. Dan juga Gintoli juga kan pindah ke Juve. Oh, Dirteknya ya? Dirteknya pindah, kayaknya kemungkinan masuk Ricky Massara dari bekas Milan. Mantan AC Milan. Mantan AC Milan. Ya buat fans Napoli sih memang di musim ini banyak berdoa ya. Karena memang cobaannya cukup berat. Jadi kehilangan Kim Min-jae karena release clause. Terus juga manuver transfer semua itu adalah ya mungkin 60-70% adalah dari pinjaman musim lalu yang dipermanenin. Giovanni Simeone sama Raspadori. Satu lagi Capri, kipernya dari Bari yang diambil dari Bari kan juga ownernya kan si De Laurentiis juga. Sisanya semua ada isu De Laurentiis. Kalau kita bisa manggilnya ADL. Ya, itulah. Tapi bukan BCL. Bukan. Biasalah owner diktator memang begitu. Suka disingkat ya. Suka disingkat. Nah, datang ke polisi soalnya. Nah, iya betul. Nah, tapi kalau ngomongin manuver transfer ya sayangnya dari awal Januari banyak manuver transfer yang nggak kerealisasi. Kayak Fratesi yang tadinya diisuin pindah ke Inter, Samarsik ke Inter, terus juga banyak lah. Terus juga kayak Danso yang nggak jalan-jalan sampai sekarang. Oh, iya, justru yang Danso loh. Danso, karena di planning dari awal tuh buat gantiin Kim Min-jae, karena memang release clause-nya Kim Min-jae kan kecil banget ya. Maksudnya untuk ukuran tim Eropa 50 juta dengan kualitas Kim Min-jae, terus ya udah pergi begitu aja dan nggak dapat penggantinya sampai detik ini. Jadi ya lebih banyak doa sih kita. Dibandingkan kita optimis, lebih banyak doa. Apalagi kan Napoli merekrut pelatih baru. Yang mantan dari Al Nassr, mantan dari Roma, mantan Marseille. Marseille juga, Garcia. Mr. Runner Up. Ya, begitulah. Jadi kalau kemungkinan kalau ditanya optimisme ya di 4 besar lah. Tapi ya begitu. Gitu ya. Nah, sekarang gini nih. Ini kan analisa berdasarkan klub sendiri. Ya. Sekarang dari Bro Rangga sebagai Napoleon. Napoleon juga nggak apa-apa. Susah banget nih gue ngomong. Napoli aja udah. Dari fansnya, kok begini bang? Gini, udah. Napoli bang. Nah, ya kan gimana Napoli bang? Napoli dong. Pantai Napoli. Agak. Gue dengar abang kemarin nonton partai terakhir di Napoli langsung. Iya betul. Piala Partitanya di sana. Keren ya. Bro Adi udah pernah belum. Nanti kita pasti ke Italia. Ayo. Bro, belum. Kita pasti ke Italia. Amin. Pokoknya mulai sekarang kita tabung 100 perak per hari. Tahun 2000 berapa tuh? 2028. Sampai kok. Amin. 5 tahun ya. Kita bawa sepeda ke sana. Nah, ini kan udah nonton ke Italia langsung nih Napoli. Waktu itu kan euforia perayaannya luar biasa. Luar biasa. Jadi memang dari gua kan sampai sana H-1 ya. Dari H-1 sampai hari H ya bener-bener party all the time lah. Sampai tengah malam tuh petasan terbunyi di mana-mana lah. Gue jadi nggak bisa tidur. Tapi memang wajar sih, soalnya kan Napoli juara 100 tahun. Iya, sama kayak Komet lah. Komet kan datangnya ratusan tahun. Nah, mirip-mirip nih. Mirip-mirip. Tapi komunitas fans Napoli di Indonesia, khususnya Jakarta. Jakarta sih kalau sekarang udah cukup berkembang. Mungkin karena balik lagi, ya karena juara orang-orang yang
bilangnya udah ngefans dari lama mulai bermunculan. Tapi kalau ngomongin dari karbit lah. Kalau ngomongin dari dulu sih ya memang ya segitu-gitu aja lah. Bisa dihitung jari sih. Ya paling 5, 6 yang nobar. Ya. Masuk. Oh iya. Iya. Tapi pengurus organisasinya ada nggak? Ada. Komunitasnya? Kebetulan bukan gua, tapi ya memang yang banyak aktif di media sosial buat ngurusin sih memang gua sih. Karena mungkin nggak ada yang mau ngurusinnya kan nggak ada duit. Ya memang itu problemnya sih. Nggak apa-apa sih. Yang penting ya namanya kita kadang mendukung suatu klub sama kayak gua. Ya, Gua memang jadi karena fans cinta. Milan kadang duitnya boro-boro dapet. Kita kan berdasarkan suka. Yang ada malah keluar duit nggak sih? Iya, memang sih apa Beli segala jersey. macam. Iya. Betul. Langganan ini streaming. Nah, kita harus malah bayar keluar duit. ya kan? Beli kostumnya, ya Masalah kan? ngefans Keluar bola. duit nggak apa-apa. Itu namanya kecintaan, ya kan? Cinta buta. Iya. Lama-lama bodoh. Bener. Tapi untunglah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pasangan kita juga mendukung, istri saya juga mendukung. Dia bilang nggak apa-apa lu cinta Milan, yang penting lu jangan cinta rumput tetangga, itu bahaya. Itu yang penting. Udah nikah bang? Belum. Belum. Lu? Udah punya anak. Anak gua kasih nama salah satu bekas pemain Juve, Siapa namanya? Hedira. Gue pikir lu mau kasih nama apa? Daniel Fonseca. Enggak dong, anak gua cewek. Hedira kan buat cewek masih masuk. Oh iya. Keren. Mantap, luar biasa. Memang benar-benar ya, supporter sangat menarik loh. Gue bahas Liga Italia ini memang nggak ada habis-habisnya. Tapi ngomong-ngomong, kerongkongan udah kering nggak sih, Bang? Kering. Kering. Dari tadi. Mau minum? Oh. Ini 5.000? Gocek. Gocek Halo, Neng Gocek Novi yang pertama. cantik, ayo dong sini. Ini para tamu-tamu kita, tamu-tamu penting ini udah pada haus nih ya. Ya bener rame banget ya. Oh iya dong, rame lah. Kalau sepi kan nanti dikira apa nih? Ya pasukan bisu. Jadi Nih, ya, nih. silakan. Ini air minumnya ini diimpor dari Itali, dari Venesia. Bukan Venesia. Oh. Jadi abis orang ngucek baju di kali Venesia, akhirnya jadi sini. Ini masih yang kemarin dong, kayak yang episode gue kemarin dong. Sama. Masih airnya Air masih sisa, sama. air sisa kemarin. Sumber masih sama berarti ya. Yuk, Sisa kita dari air kemarin. tos dulu lah. Oh Ya. iya. Forza Yes, ya. Liga Italia. Forza Oh, Liga Serie A. Oh iya, Italia. Forza Milan. Masa Juve. Scudetto. Forza Milan, Scudetto. Nah, ini akan lebih menarik nih kalau gua bakalan lempar satu persatu. Tanggapan dari Juventini, peluang Inter, peluang Milan, peluang Napoli di musim 2023-2024. Oke, sebenarnya kalau kita ngomong dari segi transfer ya, balik lagi dia ini paling oke lah segi transfernya. Tapi balik lagi, Juve tuh punya satu kelebihan yang nggak dipunyain sama klub-klub kalian. Kita cuma fokus di Serie A musim depan. Betul, setuju. Dan kita tuh punya, menurut gua kalau sehat semua, kita punya salah satu lini tengah terbaik di Italia saat ini. Emang pemain-pemain Juve sakit ya? Cederaan? Pogba tuh, udah sehat ya Pogba ya? Belum. Oh belum, tapi udah Belum. bisa Rabiot handshake cedera bisa lagi. ya. Rabiot cedera lagi. Kan rambutnya bagus. Rovella cedera lagi. jadi dari berapa? Gelandang Juve itu ada Pogba, Bang, Rovella, Rabiot, Moretti. Fagioli. Locatelli, Fagioli, Miretti, Miretti bukan Moretti. McKennie. McKennie. Dari 7 gelandang Juve, 3 cedera sekarang. McKennie. Iya, betul. 3 cedera. Terus yang Empat dari ini mabok. Enggak, Fagioli masih terlalu muda. Miretti. Tapi dia bagus loh di Monza. Enggak dong, Rovella. ganti. Oh, Rovella. Rovella. Ya, si Fagioli masih terlalu muda, Kak. Masih angin-anginan. Miretti apalagi angin-anginan banget. McKennie bapuk. Ya, yang bisa diandelin Locatelli doang. Kalau ya yang 3 itu Locatelli itu mantan pemain mana ya? Sassuolo. Solo dong. Iya, benar. Iya. Kalau misal justru sebenarnya dari transfer Juve musim ini yang gua harapkan itu Rovella, tapi dia malah cedera. Karena dia di Monza musim lalu bagus banget. Iya, iya. Iya, dia bagus memang di Rovella ini. Dia kemarin kalau nggak salah syuting sinetron nih, Bang. Sinetron apa tuh? Ada. Kujambak kau. Jadi Iya. menurut Abang Juventini, peluang paling besar Scudetto siapa? Iya, Juve kalau misalkan mau gelandang-gelandangnya tuh sehat. Gua tanya dari ini bertiga. Oh, dari ini Napoli, bertiga. Inter, dan Diurutin Milan. apa gimana? Diurutin. Iya. Kalau dari segi transfer Inter. Tapi ya pokoknya kalau antara Milan sama Napoli masih mendingan Milan sih kayaknya. Betul. Dari segi Milan sama Inter. Milan sama Inter kalau dari segi transfer Inter.
Apalagi masih ada si botak jago transfer itu. Opa Marota. Opa Marota. Emang dia botak? Botak. Kemarin udah implan dia. Kapan emang? Ada sampingnya doang. Sampingnya doang. Atasnya tetap botak. Masih itu botak kan? Jadi itu ya dari Juventus ini menganalisa seperti itu. Ya. Nah sekarang dari Inter nih menganalisa peluang Scudetto, Juve, Milan dan kalau gue langsung aja mungkin ya karena ya tadi udah dijabarkan oleh kalian beberapa. Kalau gue sih tetap yakin sebagai fans Inter ya pengennya Inter dan yakinnya Inter sih untuk musim ini. Gua minta Iya. buat Juve, Milan. Iya, buat Inter dulu. Inter pertama. Terus untuk kedua Milan deh tuh. Seneng dong, senyum dong, senyum. Milan kedua. Ketiga Juve karena Juve fokus Serie A. Keempat Napoli karena Napoli yang masih agak ini nih transfer belum ada. Terus kemungkinan Osimhen, Kvaratskhelia tuh masih ada kemungkinan untuk keluar. Untuk keluar. Nah jadi ya. Bedol desa. Iya, jadi kemungkinan akan rombak juga kan. Maksudnya nggak rombak-rombak amat sih, cuman akan banyak pemain inti yang keluar. Ya. Jadi gue itu. Bro Rangga, rumah lu dekat nggak dari rumahnya? Dekat sih. Timpuk rumahnya. Nanti saya timpuk. Tapi nah sekarang jadi Bro Rangga sendiri. Peluang Scudetto dari ini gue tanya, gue pastikan Inter, Juve, dan Milan. Inter, oke. Kalau ngomongin Inter, ngelihat metode transfernya sih harusnya yang paling efisien dan paling bagus lah. Tapi kalau gue ngomongin siapa yang harus juara, gue masih naruh Juventus. Ini kenapa gue doang yang paling gak optimis ya? Kayak yang lain nomor satu fans sendiri enggak. Tapi yang pertama pasti Juventus. Karena balik lagi ngomongin Liga, dia punya tim squadnya lebih in-depth-nya lebih bagus. Terus juga ngomongin tapi Liga. cederaan. Ya nggak apa-apa, yang penting kan rambutnya bagus tadi diomongin Pogba. Pogba rambut bagus, jago handshake. Jago. Dia juga rambutnya bagus. Sama Instagramnya followernya banyak. Terus juga pinter main TikTok. Nah, Tapi yang pertama gue cukup yakin sih Juventus karena memang kedalaman skuadnya lebih banyak lah dan Allegri bisa banyak lebih ngelakuin bongkar pasang. Jadi Juve nomor 1, Inter gue rasa sih bisa jadi nomor 2. Ngelihat dari konsistensi transfernya juga yang dibeli itu apa yang dia butuh. Beda sama Milan. Nah, kalau ngomongin Milan nih Bang Botak, menurut saya transfernya memang paling bagus nih, banyak gitu kan, paling banyak. Tapi kan untuk apa ngomongin kuantitas over quality? Ini yang paling bagus nih menurut saya Inter. Alhamdulillah. Nah, jadi kurang lebih 1, 2, 3 begitu. Terus Napoli-nya kemana? Ya Napoli nomor 4, menurut gue paling bawah. Nah kalau gue sendiri sih menganalisa ya Inter memang ancaman serius untuk Scudetto. Ya, karena betul dari Bro Rangga sendiri memang manuver transfer dari Milan itu bukan kuantitas yang dibutuhkan, bukan banyaknya pemain masuk sebenarnya, tapi seberapa efisiennya untuk menambal poros-poros yang bolong-bolong ini untuk menjadi satu kekuatan yang bagus. Anak Tonali cabut lagi ya. Sebenarnya Tonali cabut itu, ya itulah yang gue bilang. Untuk cari pengganti Tonalisme itu nggak juga terlalu sulit. Cuman memang warna Itali ini hilang. Gue lebih parah bukan masalah Tonali cabut. Maldini dan Ibra keluar. Kayak gue bilang, Buffon, Chiellini. Buffon pensiun musim ini. Iya, maksudnya Buffon, Chiellini out dari Juve. Maka jiwa kepemimpinan dan mental juara di Juve itu hilang. Nah, begitupun ketika Milan kehilangan Maldini dan Ibra. Nah, sementara di Inter, mental juara mereka itu masih ada. Itu ada di Inzaghi. Pemain mau siapapun keluar, Inzaghi ini masih pegang peranan loh. Baru kedua, Marotta. Sang ini nggak terlalu pengaruh sebenarnya. Yang pengaruh itu ya direktur tekniknya. Di Napoli, itu kehilangan Spalletti itu yang paling berbahaya. Karena mental juaranya ada di Spalletti. Formasi pemain itu sebenarnya hampir sama. Mirip. Ketika masih dipegang Sarri dan sebelumnya Ancelotti kan. Even Rudi Garcia juga mirip-mirip Iya, tampaknya. betul. Nah, ketika Spalletti keluar itu jadi bumerang. Nah, di Milan, gue udah nonton. Gue harus akuin bahwa Inter sekarang race-nya dulu sebelum mereka melakukan manuver transfer dan gue lihat pertandingannya, Milan itu ada di atas Inter. Tapi justru setelah gue melihat pertandingan pramusim, gue bukan optimis dari pramusim ya. Dan lihat dari perkembangan transfer dari Inter, gue melihat bahwa ya Inter ada di atas sedikit dari Milan. Gitu. Gue sih memprediksikan untuk 4 besar ya cuma di antara di 4. Kalau Roma udah nggak diperhitungkan lagi. Udah kasihan gue lihat Mourinho sebenarnya. Ya. Untung fans Roma nggak datang ke sini untuk kita bahas. Gue yakinnya pasti gantung diri dia pulang. Ya, serius loh, stres loh. Jose Mourinho itu sampai sebenarnya udah bentrok sama Pinto loh. Iya. Nah itulah. Nah sekarang gini Bang.
ini kan menariknya Liga Italia. Gue pengen tanggapan dari brother-brother masalah Liga Italia secara menyeluruh. Kita tahu sendiri bahwa kita harus akuin bahwa Liga Italia ini tertinggal jauh dari Premier League. Secara finansial, secara global, pemasaran ataupun apapun, kita ini tertinggal jauh. Karena itu kan kita beli pemain pun yang paling fantastik, borong pemain harga-harga gila kan cuma Juve sama Inter, dan justru rekornya Osimhen berapa? 75. Transfer termahal bukan masih Ronaldo? Iya, maksudnya antara Iya. ini 3 klub ini yang masih merekrut di atas 50 juta euro. Nah, kalau Milan kan nggak pernah rekrut pemain di atas 50 juta euro. Nggak pernah. Bonucci gue 55. 40-an. Iya, Ini Bonucci 55 di atas 50 lah itu. Kemarin kan gua tahu ditawar sedikit. Oh iya betul, di atas. Iya. Terakhir lah Bonucci, tapi kan yang ibarat menyentuh angka 770, apalagi Lukaku di Inter. 60 ya, 60. Tapi dijual kan mahal lagi, 120. Iya, gitu. Nah, bagaimana nih buat brother-brother mempelajari dan memperhatikan Liga Italia secara menyeluruh nih? Kalau menurut gue perkaranya Liga Italia itu satu, stadionnya itu rata selain Allianz Stadium masih ada San Siro. Itu jogging track. jogging track kan. Kalau San Siro juga kan sama bersama kayak Allianz. Tapi bukan masih ada jogging Nggak track. ada. Masih ada kan? Karena Allianz, masih San ada, Siro masih nggak ada. Masih Nggak San ada. Siro bukannya ada. bukan ketutupan ya? Ketutupan itu. Tapi ada. Ada, tapi ada tutupan. Tapi yang dekat sama penonton memang Allianz. Iya. Sombong mentang-mentang stadion sendiri. Ini nggak, bukan maksud gue. Ini salah satu yang gue pernah baca. Jadi salah satu perkaranya Serie A adalah Jarak antara penonton dengan lapangan terlalu jauh. terlalu jauh, dan itu juga mengganggu ketika disiarkan di televisi. Karena ya jadi Terlihat hype-nya kayak kuno. iya, terlihat kayak kuno. Terus satu itu, terus yang kedua adalah banyak klub-klub di Italia yang masih mempertahankan tradisi-tradisi nggak penting. Iya. Ya kayak misalkan nggak mau jual ke orang asing. Iya. Terus kayak Menolak investor lah. iya, terus ya Dipersulit membangun stadion. dipersulit membangun stadion. Terus juga ya misal ya tradisi nggak penting kayak misalkan gue nggak tahu ya kalau di Milan, Inter atau Napoli gitu. Tapi kalau di Juve itu ada tradisi yang menurut gue sangat nggak penting, yaitu nggak mau pakai pelatih asing. Iya. Terus Alergi kayaknya. iya, makanya Alergi. Terus habis itu juga selain itu adalah banyak yang terlalu Italian pride. Iya. Terus Kolot sih sebenarnya. iya, terus dari segi taktik juga kalau kita yang bisa menikmati Serie A, tapi masyarakat luas gitu ya, terutama di market Amerika itu kan mereka sukanya yang cepat. yang fast pace kayak basket atau American football, baseball gitu kan. Ketika disuguhin permainan ala Italia yang taktikal banget, gue nggak bilang monoton ya, lebih ke taktikal. Karena menurut pemain-pemain bola yang gue pernah ngobrol, itu Liga Italia adalah liga Full paling taktik. susah menurut mereka. Jadi kalau menurut mereka, kalau kayak contohnya Gaisca sama Dieta, dia bilang kalau di Spanyol ya udah gue tinggal Berimprovisasi. iya. Terus kalau sedangkan di Italia gue dituntut untuk bisa bertahan, bisa marking, bisa ini itu segala macam. Yang itu juga mengakibatkan pemain-pemain itu malas datang ke Italia gitu. Dan pemain-pemain yang punya visi bermain elegan justru agak susah berkembang di Iya. Italia. Dan satu lagi di Italia itu ada aturan pemain asing kalau yang belum pernah main di Italia itu pajaknya lebih tinggi Daripada yang udah pernah main di Italia. dan pemain Italia lain gitu. Jadi kayak lu harus 2 tahun dulu main di Italia, lu baru bisa dapat keringanan pajak. Dan ya itu kan bikin orang jadi malas juga ya, karena pendapatannya berkurang. Ya itu sih, pemerintahnya juga kolot kok. Itu Kalau kalau dari menurut gua. Rangga maupun Aldi, Dulu deh. Ya, ganti. Yang sebagai juara. Oke. Yang udah ke Itali. Aduh. Oh iya, kita. Iya. Gak gitu dong. Karena kita ngoceh-ngoceh kita beberapa Iya, Italia. wajar, Sana udah ke wajar. Italia. Wajar dong. Ya jadi kalau ngomongin liga sih sebenarnya kayaknya musim kemarin itu jadi musim yang gua tonton paling banyak di pertandingan-pertandingan non Napoli. Jadi menurut gue itu di musim kemarin gue ngelihat bahwa sebenarnya Liga Italia sebagai liga yang lambat ya, slow pace, Udah berubah. itu udah berubah. Banyak juga kejadian giant killing Monza di musim kemarin yang mainnya gila banget.
Terus Korban 2 kali Monza. korban 2 kali Sekali, Monza, gua saya korban sekali juga. Jadi kita korban udah ya, semua korbannya. Gua enggak. Oh belum ya? Monza kalah 2 kali sama Oh, iya. Milan. Soalnya Tapi owner. justru Owner. enggak. Oh Kalikong itu, Kali Galiani. sama almarhum ada ngobrolan gitu. Sister Club. Kan pulang, Mbak. Tapi justru Milan dihajar habis-habisan sama Sassuolo. Iya. Sama siapa lagi? Spezia. Inter. Inter juga kan kalah sama Iya, Sassuolo. iya, sama Jadi sekali. banyak kejadian-kejadian tuh kita ngomongin tadi Monza, Salernitana, terus juga ya Sassuolo mungkin dari Spezia. dulu lah ya. Hmm. Spezia biarpun pada akhirnya kan lengser juga. Terus ya dia klub-klub yang papan tengah papan bawah yang biasanya kalau ketemu sama Iya. tim-tim 4 besar ya Diobok-obok. udah pasti diobok-obok. Tapi ternyata ya memang secara taktikal udah lebih berubah dan mainnya lebih adaptif gitu. Jadi menurut gua sih kalau secara Liga Italia gue masih bisa berani jamin masih liga kompetitif. Orang kan bilang ya ini mah liganya Juve doang atau misalkan ya liganya 4 besar doang. Enggak, gue bisa berani jamin itu enggak. Sekarang Karena udah lebih ya, menarik. udah lebih menarik dan gue cukup yakin di musim ini yang untuk ngisi slot 5 sampai 7 itu bisa jadi tim-tim yang nggak bakal diprediksi. Malah bunuh-bunuhan kayaknya. Malah bunuh-bunuhan. Gue cukup yakin Fiorentina bisa jadi ke Depak, malah mungkin Monza yang naik masuk ke zona Eropa. Jadi kalau ngomongin liganya sih udah cukup kompetitif, tapi kalau ngomongin balik lagi tadi masalah politik dan aturan, itu yang nyebabin para investor tuh bener-bener ilfil lah sama kita. Angkat tangan. Angkat tangan. Even yang punyanya Roma aja kan sebenarnya juga udah pikir-pikir buat jual juga. Dan Karena ya, Franklin memang udah berniat mau jual. iya, karena memang ya ROI-nya juga nggak jelas gitu balik modalnya kapan. Iya. Jadi gitu. Beda sama kayak Liga Inggris. Betul. Iya Karena kalau gini, perbandingan yang paling signifikan adalah satu, nilai sponsor, nilai hak siar. ya itu Itu masalah. pemasukan finansial yang paling kuat. Jadi gini, kenapa investor itu nyerah? Milan lagi, klub-klub di Liga Italia ini begitu gampang terlilit utang. Satu, nilai hak siar itu sangat rendah. Kedua, nilai sponsorship itu semua rata-rata di bawah 50 juta euro. Sementara Liga Inggris itu udah bermain untuk klub degradasi aja, itu udah 120 juta euro per satu musim. Itu degradasi. Sementara kita yang juara Liga Italia berapa? 100 juta euro kan? Kayaknya Nggak nyampe. 80-an sama. Nggak nyampe. Iya. Cuma 80 juta euro, itu kelas juaranya. Iya. Nah itu beda, baru dari sisi hak siar. Kita hak siar itu jauh banget. Iya. Nah itu jadi memang begitu banyak problem di Liga Italia yang memang ya karena mungkin birokrasinya dipersulit, segala macam. Oh dan investor- satu lagi klub-klub di Italia itu rata-rata terlalu bergantung sama owner-ownernya sih. Iya, nggak mau melebarkan space. Buka di- Milan sih sebenarnya sekarang yang udah mulai buka. Dia udah merambah ke Klub gue 100 tahun. dia Miliknya sama. di manja Terus sama ya, Agnelli. pemilik kan. Iya, 100 tahun. Tapi kan terkenal dulu klub paling kaya, pemilik Ferrari, Ferrari, pemilik Jeep, Fiat. Fiat, Ducati. Iya sih. Tapi kalau pemiliknya bosen kan jadinya kayak sekarang. Karena kalau 100 tahun bosen nggak sih? kalau gue menurut lu benar nggak sih kalau gue analisa pemilik klub Liga Italia dulu itu menjadikan klubnya mereka itu seperti barang mainannya mereka. Iya. Beda sama kayak Liga Inggris, dijadikan Yang bisnis. Bisnis. Nah, makanya si Berlusconi juga buat itu kan. Iya. Boneka politik. Buat dia jadi PM. nah makanya yang dari Amerika kan si Milan juga sekarang udah ke sana arahnya kan. Inter juga sebenarnya udah ke sana. Di sisi bisnisnya udah lumayan oke. Cuman ya masalahnya itu di birokrasinya di negara Cina itu mungkin agak sulit ya. Sulit. Gitulah. Wah, luar biasa. Jadi memang supporter, gue Bang Botak harus bilang ya bahwa kita membahas Liga Italia, mungkin banyak orang beranggapan bahwa Liga Italia ini adalah liga bapak-bapak. Tapi Anda salah, bahwa Liga Italia ini adalah liga lah yang paling menarik, paling seru, ya, paling banyak intrik. Boleh dibilang beda dengan Liga Inggris atau apapun. Liga Italia ini intriknya luar biasa, ya kan? Di sini gue sebagai fans Milan, fans Juve, fans Inter, fans Napoli, belum lagi ada fansnya Lazio, Roma, ada Parma, ada Fiorentina. Wah, ini sangat-sangat seru. Jadi gua prediksiin bahwa musim 2023-2024 kita akan menyaksikan partai-partai intrik-intrik lebih menarik lagi di Serie A. Jadi kita jangan sampai ketinggalan tentunya. Dan tentunya jangan ketinggalan dengan konten di Pinball ini dia ya.
Brother-brotherku Juventini, terima kasih sudah hadir. Thank you. Internisti sudah hadir. Terima kasih. Napoli sudah hadir, Milan Scudetto. Ya, kalian semua tetap setia ya, pantengin terus Pinball ya, Opini Football, karena begitu banyak informasi menarik yang akan Bang Botak bawakan untuk semuanya. Jangan lupa di-subscribe. Kalau ada kritik dan saran ataupun ada salah-salah penyebutan, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa pula untuk follow TikTok dan akun Instagram dari pinsport.com. Banyak informasi menarik akan kita sajikan di situ. Oke, sekian dulu informasi dari Bang Botak bersama dengan narasumber yang sangat menarik ya. Salam olahraga, junjung tinggi sportivitas. Sampai jumpa lagi. Wuhu.